Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat JIB dan JIB Pos. Jumpa lagi di channelnya JIB. Kita akan berbincang santai tentang psikologi dan media. Wah, sudah hadir di depan kita ini. Sudah ada Ahmad Muzambik, ketemu lagi, CEO Pustaka Media. Dan sebelah kiri saya adalah Gufron, seorang konsultan media, udah jauh melintang buana ke jagat media televisi khususnya. Nah, kita akan minta pandangan mereka soal bagaimana media hari ini dalam perspektif psikologi. Siapa dulu nih Mun? Atau lu berdua mau nanya gua? Enggak. Pak Muzambik dulu yang lebih senior dalam urusan media. Oke, Kang Muzambik. Iya, sebenarnya pengalaman saya di media ini juga sangat minim ya. Sekitar tahun 2006 khususnya saya pernah di majalah. Majalah properti. Majalah properti. Iya. Majalahnya sudah tutup. Karena apa pengalaman pahit Anda di sana? Pengalaman pahit ada sih, khususnya misalnya di sana kan saya redaktur freelance. Oke. Jadi kerjaan saya ini itu menjadikan wawancara wartawan itu dijadikan tulisan yang enak dibaca. Perlu nggak perlu urusan lain ya. Kalau enak dibaca dan perlu kan tagline-nya Tempo. Ini pokoknya kira-kira enak dibaca, tapi kemudian tulisan yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh redaktur itu diedit lagi sama editor. Dan kadang-kadang disitulah ada gesekan antara saya sebagai redaktur dengan editor, karena bukan soal selera menulis tapi gayanya juga berbeda begitu. Kemudian dan enaknya kalau di majalah jadi redaktur itu kan, karena majalah ini kan bulanan sifatnya ya. Waktu itu skala penerbitannya sekitar 3 bulanan. Jadi enaknya itu kita untuk mengolah bahan mentah dari wawancara wartawan menjadi tulisan itu panjang, jadi waktunya cukup luang. Jadi kalau misalnya kita rasa-rasa tulisan kita itu kurang menarik, itu kita masih bisa edit lagi, bisa diubah lagi gayanya. Dan kalau misalnya ada data-data yang rasanya perlu untuk dimasukkan, itu bisa kita minta lagi ke wartawannya untuk menggali data itu lebih lanjut. Tapi majalah properti ini kan pembacanya terbatas, dan itu di kalangan-kalangan tertentu saja gitu. Walaupun waktu itu majalah ini tidak dijual, alias gratis dibagikan, karena majalah ini waktu itu didanai oleh perusahaan properti di Jakarta. Taipan? Bukan. Karena analogi kita tentang properti itu selalu Taipan gitu ya? Enggak ini bukan elit, tapi juga bukan lokal, perusahaan lokal. Bukan juga nasional, tapi nasional. Bukan juga besar enggak, misalnya enggak terlalu besar, tapi juga bukan pemain-pemain kecil, bukan investor kecil. Kebetulan waktu itu majalah ini dapat bonus rumah enggak editornya? Enggak. Tapi ada temen yang dapat proyek. Terus? Jadi ini ceritanya perusahaan investor properti atau perusahaan properti yang ingin memasarkan perusahaan dia, plus juga memberi ruang, memberi wadah untuk pelaku-pelaku usaha properti di Indonesia yang kesempatan untuk masuk di medianya sangat sempit sekali gitu. Kemudian perusahaan itu sebelum Pustakapedia apa? Sebelum, ini jauh sekali. Ini sekitar tahun 2000 berapa ya? Kalau nggak salah saya masih kuliah atau menjelang lulus. Bareng sama Bobi yang wartawan Hidayatullah itu bukan?
Hidayah tuh majalah yang apa ya? Oke. Kayak saya tahu itu majalah apa. Iya. Oh iya, itu majalah. Saya kira Hidayah itu majalah yang bagus sekali ya. Enggak, kita nggak bahas majalah. Kita bahas majalah lu aja. Jadi salah satu direksi di perusahaan ini adalah pelaku industri kreatif, namanya Bapak Atet Sugiarto. Pak Atet ini Apa perlu sebut nama? Oh salah ya. Majalah aja lah. majalah aja. Ya pokoknya Pengalaman ada salah satu orang yang Mas Muzamil aja. yang punya minat atau misalnya juga bergerak di industri kreatif, karena orang ini pernah dapat award sebagai pelaku industri kreatif. Nah, jadi ada award. Kita nggak sebut nama. Media kreatif ya, bukan industri kreatif. Ada award untuk media kreatif. Beliau dapat dapat award. Kemudian perusahaan ini selain majalah juga ada radio dan TV waktu itu. Anda di majalahnya? Saya aja? di majalahnya. Nggak nyoba radionya juga? Enggak. Nah, kenapa? Takut dimarahin sama wartawan Hidayah itu, bukan? Enggak, karena saya freelance waktu itu. Memang Setelah saya diplot berberti? di majalah. Setelah majalah berberti baru Pustaka Media? Atau Enggak. pernah ke media yang lain? Paling pengalaman saya waktu kuliah itu pernah magang di media lokal di kampung saya di Cirebon. Oke, Cirebon Post. Gitu, di Radar Cirebon. Oh, ada. Kemudian setelah itu saya masih Di Cirebon sebagai apa? Wartawan apa? wartawan tapi magang ya. Apa? Berita kriminal atau berita? Pokoknya waktu itu saya dikasih area itu di wilayah Cirebon Timur. Jadi semua pemberitaan di Oke, Cirebon Timur itu berdasarkan adalah wilayah ya? berdasarkan wilayah gitu. Bukan isu. Bukan. Setelah itu dari majalah properti, Majalah Radar Cirebon, properti, kemudian terus merah itu dulu pernah ada yang itu apa namanya? Enggak, beberapa kali memang saya dengan beberapa teman-teman media. Kak dulu gue ingat itu ada majalah merah apa? Koran merah apa namanya itu ya? Lampu merah. Lampu merah. Anda pernah di sana enggak? Enggak, saya pembaca setia. Oke Mas. Tapi saya enggak di Ops, sana. ini JB Bos. Nanti aja bahas yang merah-merah. Oh iya. Oke. Setelah itu Setelah itu Radar. beberapa kali bikin media online sama Oke. teman-teman wartawan. termasuk ini ya apa? Apa lupa nah? Jenar. Jenar Oh, pernah. Pernah ya? Jenar itu memang rencananya dibuat sebagai media kolom dan opini seperti Geotimes ya. Iya. Sastrawan besar itu yang ininya ya. Siapa namanya itu? Orang JB juga. Iya, Ricky Dampara Putra. Iya. Oke, setelah itu apa lagi? Online berapa macam media online yang sudah di Online itu seingat saya buat sama beberapa teman wartawan. Jadi teman-teman wartawan itu masih bekerja sebagai wartawan, ada yang sebagai redaktur, editor, AE. Itu karena kami kenal, lalu dari obrolan itu kita bikin Priyono. bukan, mereka sebagai akun eksekutif Oke. mencari iklan. Oke. Kita bikin Saya kaget, bos. Keren sekali Anda. dan itu bersama medianya memang beragam sih. Kita pernah bikin media wirausaha, terus ada media-media Itu yang online semua. itu online semua, karena kan biayanya rada Sekarang lebih yang kecil kan. media yang pernah Anda kerja itu masih hidup nggak sekarang? Ada yang masih ada, cuman itu saya tinggalkan. Saya nggak Oke. mau sebut nama karena ada beberapa, saya menghormati beberapa teman yang Masih di sana? masih di sana dan itu sudah jadi PT. Oke. Terus Gitu. terakhir media penerbitan. Enggak, terakhir kemudian karena saya rasa umur sudah mulai bertambah, tenaga sudah mulai lelah kan. Kalau di media itu kan harus liputan atau misalnya kita harus menulis dari laporan wartawan yang banyak ya. Banyak biasanya kerjaan-kerjaan redaktur itu kan agak berat ya. Anda mengerjakannya waktunya malam apa? Waktunya malam. Karena saya kan ada pekerjaan primer Oke. gitu. Primer itu apa, Pak?
Primer itu pokok lah, peringnya, nasinya. Jadi bikin media-media lain itu termasuk. Nggak, kerjaan primer itu apa? Ya ada. Media juga? Bukan. Oh, bukan. Kebetulan Humas saya ya? kerja di institusi Oh, perguruan tinggi di Jakarta. Oke, nanti kita sambung lagi. Kita Oke, beralih oke. ke Juragan TV ini. Juragan TV. Pak Gufron, sejauh mana pengalaman Anda di dunia media? Saya itu Kok Anda orang psikologi larinya ke media Ya. TV? saya luruskan dulu nih. Oke. Bung David, karena namanya David saya manggilnya Bung, nggak pantas kalau panggil Mas kayaknya. Iya. Udah. Saya itu sebenarnya luruskan aja, belum pantas lah menjadi konsultan media. Oke. Jadi memang ada sedikit pengalaman pernah bekerja di media elektronik ya, dalam hal ini televisi. Tapi memang sejauh ini yang saya lakukan itu lebih karena ada rasa penasaran. Ya kalau dari background yang tadi udah disampaikan kan, memang saya belajarnya psikologi. Oke. Tapi kemudian larinya ke televisi. Di media televisi pun bukan di newsnya. Kita tahu kalau di TV itu ada departemen news atau pemberitaan dan departemen produksi. Nah, produksi ini lebih banyak memproduksi hal-hal yang seperti talk show, walaupun news juga ada talk show-nya, tapi talk show yang diproduksi oleh departemen produksi itu sense of dalam pola pengambilan gambar ataupun konten yang disampaikan tidak seaktual seperti halnya yang diproduksi talk show yang diproduksi oleh news. Nah, memang saya dari awal ada ketertarikan dan ada rasa penasaran sebenarnya di TV itu ketika memproduksi sebuah program siapa yang paling berpengaruh di situ dan bagaimana proses itu berjalan, sehingga ketika ada kesempatan tahun 2004 saya masuk tanpa harus mengirimkan lamaran, Oh iya. tapi langsung karena ada teman kemudian langsung masuk situ. Kemudian saya menjadi kreatif, saya memproduksi beberapa program dengan dibimbing oleh teman-teman yang sudah senior. Ternyata di situ saya baru merasakan, oh selama ini yang dikonsumsi oleh masyarakat program TV itu ternyata dapurnya seperti itu. Oke. Proses Seperti apa proses kreatifnya itu adalah ada orang yang menciptakan idenya, konsep besarnya, kemudian harus dipadukan dengan para pengambil gambar, dalam hal ini para kameramen, ada sisi lightingnya, make upnya. Nah, kemudian di situ akan muncul citra yang itu maknanya kemudian ditangkap oleh para pemirsa. Nah, padahal kalau dalam produksinya misalnya nih ada satu program kelihatannya di situ menangis gitu kan, ada pembicaraan yang serius, tapi ternyata kita di dalamnya itu ketawa-ketawa. Di belakang pada proses itu sebelum itu mulai ya kita. Ini bisa Ada disebut proses sebagai seperti ini. kebohongan publik nggak? Aktor Anda pernah siapa? Bunga Citra Lestari pernah? Belum. Kalau Tadi Citra siapa? citra yang saya maksud berarti gambar ya, image. image atau penangkapan makna yang diambil oleh Oke. para pemirsa seperti itu. Kalau menurut saya ini bukan bagian dari kebohongan ya, tapi memang itulah dunia yang sesungguhnya dalam media, bahwa kadang sesuatu informasi atau pesan yang ingin kita sampaikan perlu ada packaging, Iya. dikemas. Dulu presiden siapa itu Amerika yang bermula yang sadar panggung Kennedy ya? Kennedy ya. Kennedy ya nggak usah apa Nixon ya? Saya pernah nonton dokumentaris sejarah pencitraan branding person di dunia televisi. Personal branding di Personal media branding itu. TV. Oke, silakan Ya. lanjutkan. Jadi kalau saya awalnya seperti itu, sampai kemudian saya menikmati gitu kan, sampai ada satu pertanyaan, bukan pertanyaan tapi lebih ke ledek-ledekan aja lah, ceng-cengan lah. Lu tuh nggak pantas kerja di TV. Nama lu tuh nama terlalu Islami. Oke. Nama Muhammad Gufron kok kerja di TV. Kemudian beralih ke program talk show Islami. Atas dasar nama yang seperti Oh, itu. iya. Kemudian dilihatlah background saya sebenarnya nggak ada sangkut pautnya juga. Pada kenyataannya bang seperti itu. Kebetulan saya lulusan dari UIN Jakarta.
yang identik pada saat itu, pada saat Terus zaman era-era psikologinya nggak dilihat dong? nggak dilihat UIN sama nggak sekali. dilihat aja. Yang dilihat hanya UIN, ini anak UIN. Berarti dia harusnya bikin programnya program yang agama. Kayak Zainuddin MZ ya, lu nungguin. Akhirnya diidentikan dengan seperti itu. Berarti lu pegang program-program talkshow yang agama gitu. Tapi bagi saya ternyata ada sisi positifnya juga. Bahwa karena ini eranya adalah era sesuatu harus dikemas. Menurut saya dakwah pun perlu dikemas. Oke. Apalagi dakwah ini kan pesan moralnya itu tinggi, value agama itu harus sampai kepada masyarakat pada level Siapa apapun. pendakwah yang sudah Anda kemas? Ya. Ya itu pertanyaan. Banyak ya. Iya, kabarnya apa UJ ya? Enggak, Ustadz itu bukan. Jeffrey. Oh enggak. Apa Kan sempat- ada banyak ustadz ya, karena Artinya kan sempat kerja bareng sama UJ lah. ya pada saat itu awal-awal sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari gitu kan. Terus ke belakang juga ada beberapa ustadz lah, Ustadz Subki Al-Bukhari gitu kan. Itu satu media apa banyak media? Ada di beberapa media, Beberapa tapi media. yang intens itu memang yang banyak. Jadi Anda tidak di intens di satu media? Tidak? Awalnya di intens di satu media. Dan kemudian berujung intens di satu media juga gitu kan. Tapi di belakang memang kita selalu akhirnya berkomunikasi terus dengan asatid ini kan, ustadz ini tuh kemudian ternyata kalau kita bicara strategi dakwah gitu kan ya. Dakwah itu ustadz kalau bisa jangan cuma di satu media, Oke. jangan berkumpul di satu tempat, harus menyebar di beberapa stasiun sehingga pesan moral yang ingin disampaikan oleh ustadz itu bisa diterima oleh semua kalangan. Oke. Gitu. Nah, memang pada akhirnya itu seperti itu. Nah, kalau ditanya lulusan psikologi tapi kenapa masuk ke dunia TV, relevansinya itu di mana? Nah, menurut saya ini pertanyaan menarik yang perlu untuk saya jawab walaupun ini perspektif pribadi saya. Psikologi itu basicnya adalah mempelajari perilaku manusia. Oke. Nah, ketika kita bicara perilaku manusia, apapun yang kita lakukan selama kita bersosialisasi, kita akan melihat perilaku manusia. Nah, dalam konteks media, psikologi itu memberikan peran yang menurut saya, kalau broadcast berarti teknis. Siapa Gitu. pakar psikologi yang bahas khusus intens soal media ada nggak ya? Setahu saya kalau untuk broadcastnya, saya kurang begitu paham. Tapi kalau dalam dunia perfilman, ada yang namanya Christian Metz. Oh, oke. Dia Prancis. Kalau tidak salah juga pengagum psikoanalisanya Freud. Oke. Psikologi juga itu membuat buku yang di situ menjelaskan tentang bagaimana peran psikologi dalam membentuk pencitraan yang bisa ditangkap oleh orang. Contoh yang paling gampang, bagaimana sudut angle pengambilan gambar oleh kameramen itu akan menjadikan si pembicara ini akan dicitrakan oleh penonton ini sebagai menyedihkan, sebagai orang yang positive thinking, Iya. orang yang memberikan motivasi, orang yang meledak-ledak, orangnya seperti ini. Nah, jadi bagaimana alat yang disebut kamera ini bisa mewakili, membuat citra yang bisa ditangkap oleh para penonton di luar sana bahwa Bung David, Pak Zambik itu adalah tipikal orangnya seperti ini. Oke. Lewat sebuah spektrum yang namanya kamera ini. Nah, itu dari situlah kemudian karena ketertarikan saya ingin belajar lebih, kemudian masuk sempat karena ingin tahu tentang komunikasi, belajarlah komunikasi. Ternyata memang peran psikologi juga sedemikian besarnya dalam dunia media. Karena di situ akan membentuk citra, sementara citra itu ada persepsi. Oke. Diawali dari indera ini mempersepsikan seorang lewat yang diwakili oleh kamera. Oke. Nah, sementara apa yang dilihat orang belum tentu sesungguhnya seperti itu. Oke. Makanya tadi ada disebut apakah itu tidak termasuk bagian dari kebohongan. Tafsir kemunafikan. Nah, itu seperti itu.